Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Para pencinta ilmu keagamaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak mengkaji, melihat, mengevaluasi diri terhadap apa yang kita lakukan. Karena apabila perbuatan kita bersalahan dengan agama, maka perbuatan itu sangat merugikan kita, baik dalam kehidupan di dunia ataupun di kehidupan akhirat kelak. Tapi kalau perbuatan tersebut kita lakukan secara benar, sesuai dengan tuntunan agama, maka akan memberi keberuntungan kita tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Yang mau kita lihat adalah dua kata. Yang pertama, adanya kata hadiah atau pemberian. Kemudian dari sisi lain ada kata sogo. Ini kedua-duanya berupa pemberian. Ketika kita berbicara hadiah, berbicara sedekah, hadiah yang kita berikan kepada seseorang atau sedekah yang kita berikan kepada seseorang, itu pemberian itu kita lakukan tanpa mengharap apapun. Ya memang karena kerelaan, karena keikhlasan kita memberikan kepada seseorang. Apakah seseorang itu sangat memerlukan atau orang itu tidak berapa memerlukan, namun ketika kita memberinya dia merasa senang. Di sisi lain ada istilah yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah kata sogo. Kata sogo ini adalah sebuah pemberian kepada orang lain, di mana ketika kita memberikan sesuatu itu dengan harapan. Kalau kita tidak memberi, kita takut harapan kita tidak tercapai. Kalau kita memberi, kemungkinan besar harapan kita bisa tercapai. Ini dua istilah yang digunakan di dalam kehidupan kita. Hadis Nabi mengatakan, tasi warmur tasi fenar. Orang yang memberi songgokan atau orang yang menerima songgokan itu tempatnya di akhirat adalah di dalam neraka. Dalam pilkada kemarin kita melihat ada istilah yang digunakan dengan serangan pajar atau apapun namanya. Kemarin saya bertanya kepada mahasiswa saya, bagaimana pendapat Anda tentang serangan pajar yang dilakukan dalam pilkada? Mereka menjawab, ya orang yang tidak melakukan, orang yang tidak memberikan uang itu tidak menang. Mau tidak mau, kalau kita ikut kontestasi pilkada, maka kita harus memberikan uang kepada masyarakat yang akan memilih kita. Kalau tidak, ya tidak akan dapat. Jadi ini dianggap sebagai sebuah tradisi
atau sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat bahwasanya yang namanya politik itu identik dengan uang. Ketika mahasiswa menjawab yang seperti itu, lalu saya katakan, hal tersebut kan bertentangan atau bersalahan dengan agama. Lalu dia jawab, ya, tapi nggak ada jalan lain. Kalau kita lihat dari sisi agama, kita melihat orang yang melakukan atau orang yang menerima uang tersebut sebenarnya adalah orang yang pesimis dalam beragama. Orang yang memberi uang dengan mengharap sesuatu dari mereka yang diberikan juga adalah orang yang pesimis dalam beragama. Kenapa kita katakan pesimis dalam beragama? Ya karena seharusnya dia meyakini bahwasanya dalam ilmu tauhid semua yang ada di alam ini Allah yang menciptakan. Semua yang ada di alam ini adalah milik Allah. Jadi kita tidak punya tumpuan lain. Kita hanya mampu meminta kepada Allah akan apa yang dimiliki oleh Allah untuk diberikan kepada kita. Kepemimpinan itu adalah milik Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi pemimpin, kita harus meminta kepada Allah dengan keyakinan bahwasanya kepemimpinan itu adalah milik Allah semata. Itu namanya tauhid atau keesaan Allah dalam kepemilikannya. Demikian juga bagi mereka-mereka yang menerima uang. Mereka adalah orang-orang yang pesimis dalam beragama. Kenapa dikatakan pesimis dalam beragama? Karena mereka sangat berharap dengan apa yang diberikan oleh seseorang kepada dia, malah dia menunggu karena dia tidak yakin bahwasanya rezeki hanya milik Allah. Rezeki hanya kita minta kepada Allah. Bahwasanya yang diberikan selain Allah adalah bertentangan dengan tauhid mereka. Jadi mereka yang menerima juga artinya adalah sebuah kepesimisan dalam beragama. Karena itu bisa kita katakan mereka yang memberi uang dan mereka yang menerima uang ya harus bertaubat kepada Allah. Karena tidak ada lain. Dosa yang kita lakukan kepada Allah hanya bisa kita bertaubat. Kalau kita tidak bertaubat, ya maka dosa itu akan ada selama-lamanya. Allah menyuruh manusia untuk kembali merenung, untuk kembali menyadari terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Sehingga Allah mengatakan fastaghfir. Minta ampunlah kepada Allah. Semoga kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat hidup tidak ada lain adalah kecuali beribadah kepada Allah. Karena apapun yang ada di dunia ini
hanya kepada Allah kita meminta. Apapun yang kita perlukan itu hanya minta kepada Allah. Lalu bolehkah kita mengatakan bahwasanya serangan pajar, uang yang diberikan kepada kita itu adalah rezeki yang dititipkan kepada seseorang untuk diberikan kepada kita? Atau bahasa lain, bisakah kita mengatakan bahwasanya uang yang kita terima melalui serangan fajar itu adalah titipan Allah kepada bakal calon atau kepada calon yang disampaikan kepada kita sehingga kita memilih dia? Jawabannya, selama orang yang memberikan itu ada harapan dari kita, maka itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang salah. Kita kepingin berharap menjadi pegawai negeri, lalu kita memberikan uang kepada seseorang dengan harapan kita bisa menjadi pegawai negeri, kita bisa lulus di perusahaan, kita bekerja dimanapun. Dengan harapan itu kita memberikan uang kepada seseorang. Di dalam Islam itu dilarang. Islam tidak membenarkan hal tersebut terjadi. Lalu bagaimana? Apakah kita tidak bisa menerima pemberian dari orang? Ya, jawabannya juga bisa. Asal pemberian tadi apakah itu berupa sedekah, berupa hibah, hadiah atau yang lain. Lalu bagaimana solusinya? Ya, mungkin setelah kita menang, setelah kita mendapatkan hasil dari usaha kita, ya kita berikan kepada seseorang sebagai ucapan terima kasih kita. Umpamanya kita lulus jadi pegawai, sesudah lulus lalu kita berikan hadiah kepada orang yang mengurus kita dengan nilai terserah. Itu boleh. Kenapa? Karena kita memberikan itu sebagai ucapan terima kasih. Bukan sebagai pemberian itu yang melahirkan sebuah harapan kita terkabul. Ini mungkin perlu perenungan, perlu kajian kembali kepada kita supaya kita tidak berlarut-larut dalam perbuatan yang salah, berlarut-larut dalam perbuatan yang dosa. Jangan sampai kita menjadi orang yang melegalkan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh agama. Karena perbuatan yang dilarang oleh agama itu adalah perbuatan yang berakibat tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Karena itu, pendalaman ketauhidan kita, pendalaman akidah kita itu perlu pelajaran, perlu perenungan kembali sehingga kita menjadi hamba Allah yang sempurna. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.